Action. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua ya? Ada yang tidak masuk. Siapa? Intan, Jenny. Kenapa itu? Izin atau bolos? Lisa itu nggak tahu ya, dia A. Oke, baik. Ini sakit. Lalu Mosen sakit. Hilul sakit. Jessica sakit. Fat sakit. Mawar apa? Nada sakit. Ya apa? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah diajarin Kak Najib itu cara memakai bot. Sudah apa belum kira-kira? Udah. Diajarin apa kira-kira sama Kak Najib? Buat surat. Surat apa? Surat apa? Cinta untuk siapa gitu? Sudah kamu. Hari ini kita akan belajar tentang korespondensi bahasa Indonesia. Ini pada domain pengelolaan administrasi umum. Nanti kita akan praktek membuat surat undangan ya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu ini tentang jenis surat. Undangan nikah boleh. Iya. Nah ini ada jenis attention. Ini untuk jenis suratnya ya. Jenis surat itu berdasarkan sifat dan pengirim itu ada 4 jenis surat: resmi, dinas, surat semi resmi, surat niaga, dan surat pribadi. Kalau surat pribadi ini jarang sekali biasanya dibahas pada pembelajaran. Yang paling sering itu ya surat resmi dinas sama surat niaga. Surat resmi dinas itu apa sih kira-kira? Ciri khasnya itu menggunakan kop surat, nomor surat, cap stempel, dinas, bahasa formal. Yang biasa itu di pemerintahan. Kalian pernah nggak melihat SK kayak di sekolah gitu kan? SK atau SK nggak? Apa? Kalau surat edaran tahu nggak? Nah, dari sekolah kan biasanya dapat ya. Nah itu namanya surat resmi atau surat dinas. Kalau surat semi resmi itu biasanya yang ciri khasnya itu formal rapi, itu personal tapi untuk bagian yang penting perusahaan. Contohnya kayak yang lama, buat surat lama pernah nggak kalian? Kamar kerja kalian belum pernah. Nanti ya. Dan yang ketiga itu surat niaga. Di perusahaan-perusahaan, tentang bisnis, kayak harga jual syarat itu. Contohnya ada surat penawaran, surat pesanan, surat tagihan, surat komplain itu termasuk surat niaga juga. Nanti kita akan bahas juga ini di lain waktu. Dan terakhir surat pribadi itu personal antar personal. Kayak kalian juga ada yang pernah main surat cinta-cintaan nggak? Pernah. Ya itu kayak gitu, makanya surat pribadi itu jarang sekali untuk dibahas. Dan jenis-jenis surat resmi yang juga dikuasai itu surat undangan, surat edaran, surat keputusan atau SK, dan memo atau antar dinas. Ini sering sekali dipakai pada saat pekerjaan atau di pemerintah atau di perusahaan gitu. Jadi nanti kalian harus bisa ini ya, soalnya nanti PKL itu pasti membuat ini pas magang. Jangan malu-maluin lah nanti intinya. Dan kalau yang surat niaga seperti permintaan penawaran, surat pesanan, surat konfirmasi pesanan, surat pengiriman barang, surat pengaduan atau komplain, dan surat tagihan. Ini untuk yang surat niaga. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian-bagian surat. Itu ketik apa gitu? Ketik apa? Surat Islam siapa kira-kira? Untuk bagian surat, yang pertama adalah kepala surat atau
kop surat. Ada yang tahu kop surat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba gitu. Apa kop surat itu apa kop surat? Biasanya itu ditaruh di mana? Di atas. Atas apa? Atas surat. Atas surat. Biasanya itu ditaruh di header ya. Karena yang dibuat. Dan yang kedua adalah nomor surat. Ini bertujuan kode surat sesuai sistem penomoran. Ini contohnya ini Mama Fatima SMK N1 7 2025. Untuk nomor surat ini berbeda-beda ya, soalnya setiap perusahaan atau kantor itu mempunyai kode surat masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah lampiran. Lampiran itu adalah jumlah berkas yang disertakan. Jika tidak ada ya ditulis ya dikosongin aja atau dihilangkan. Biasanya kayak surat jadwal apa? Kode Ramadan itu kan habis surat ada lampirannya. Ini nanti jadwalnya siapa, hari ini siapa, nah itu namanya lampiran. Yang keempat adalah perihal inti surat dalam satu frasa singkat, tidak ada titik. Contoh kayak surat undangan rapat, nah itu perihal. Kayak tujuan nah itu inti topik surat itu apa. Dan yang selanjutnya adalah tanggal surat, pasti tahu lah ya tanggal surat. Masa nggak ada yang tahu? Iya, ini tahu rumahku. Yang selanjutnya adalah alamat dan tujuan, ini yang pasti tahu ya. Dan yang selanjutnya adalah salah pembuka. Oh iya benar, yang pas nomor 6 itu alamat tujuan. Itu kalian biasanya kalau membuat surat itu pakai kepada atau YTH? YTH. Kenapa nomor berapa? Kepada YTH. Nah, itu salah itu. Ini ya, ini sering menjadi perdebatan sebenarnya tentang kepada dan YTH. Nggak boleh. Jadi kalau kalian menulis surat itu harus salah satu yang YTH enggak kepada. Tapi lebih dianjurkan lagi kalau memakai YTH. Karena ini kepada ini lagi pemain booming dibicarakan. Kayak kurang formal gimana? Paham nggak? Jadi nanti kalau kalian membuat surat itu pakai YTH ya, kayak YTH ibu kepala atau ibu manajer gitu. Nanti kita belajar deh. Dan yang selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka itu bisa diawali dengan hormat kayak gitu. Cuma gitu doang sih salam pembuka itu. Terus selanjutnya adalah paragraf pembuka, kayak ya mengawali membuka paragraf atau isi surat kalian. Maksudnya itu akan seperti apa nantinya. Selanjutnya ada paragraf isi pokok dari surat kalian itu apa, itu ditulis di situ. Dan yang terakhir paragraf penutup. Oh masih ada. Selanjutnya ada salam penutup. Hormat kami, assalamualaikum itu. Dan yang selanjutnya itu namanya instansi pengirim. Selanjutnya tanda tangan nama, biasanya kan habis penutup ya, kan di kanan. Itu kan di kiri kan, di kanan itu kayak ada tanda tangan. Nah itu nomor 13 sampai 14 itu seperti itu. Jadi itu bagian kanan, bagian tanda tangan itu maksudnya. Dan yang terakhir adalah tembusan. Kalian tahu nggak tembusan itu apa? Dalam surat? Apa? Ayo. Sudah tahu sih. Itu tahu nggak? Pada? Tembusan itu jika kalian membuat surat undangan kalau untuk di sekolah ya. Siapa yang mau sini? Saya. Yang ngasih pernah nggak buat surat undangan? Pernah. Nah itu ada tembusannya nggak kira-kira? Di bawah. Harusnya ada. Tembusan itu apa yang ditujukan untuk siapa gitu loh. Kayak misal kalian membuat undangan rapat koordinasi di sekolahnya. Itu kan tembusannya pasti diketahui oleh kepala sekolah kan. Nah itu tembusan itu nanti kamu tulis kepala SMK Islam 1 Budona dan apa jawabannya. Saya suratnya ke siapa? Ya benar sekali. Itu. Yang selanjutnya adalah contoh surat. Nah ini kita akan belajar ini membuat surat undangan resmi. Ini contohnya. Ini surat undangan resmi ini. Surat penawarannya kayak gini, surat memo kayak gini. Nanti aku kasih nanti linknya. Kemarin sama Kak Nadif diajarin itu enggak?
style surat nggak kayak full block style, block style. Paham nggak kalian kira-kira itu? Paham. Ya udah itu nanti kita bahas lagi lah. Intinya kayak gini. Kalau ini namanya block style. Ini full block style. Kenapa kok kita full block style? Full block style kan semua itu ke kiri. Paham nggak? Paham. Full ke kiri. Kan kadang ada ya surat itu yang ada yang di kanan, di tengah, ada yang di kiri. Ada yang kayak tangga itu ada, itu namanya indented style. Itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan kalian buka file yang sudah saya kasih tahu tadi, yang namanya template sudah dibuka. Ya, saatnya kita membuat surat undangan. Terserah kalian nanti bahannya gimana, tapi ini saya bantu. Contohnya kayak gini. Persis kayak itu Pak, sama Bunda. Terserah mau bahan apa kalian? Apa? Ini surat undangan resmi ya, bukan surat. Jadi contoh gini. Contoh surat rapat OSIS. Itu dilihat itu kopnya kan SMK Islam. Nah itu harus bersangkutan dengan SMK Islam. Saya kasih contoh nih ya. Undangan rapat koordinasi boleh, undangan OSIS juga boleh, terserah yang berkaitan dengan SMK Islam. Dan untuk tembusannya nanti harus disertai kepala sekolah. Oke? Enggak, cuma kemarin saja. Ayo yang itu boleh. Karena disnatalis. Boleh banget. Boleh. Silakan buka, cuma buka. Ayo nih, pandu. Pertama kita buat nomor dulu ya. Kok nomor tanggal. Ayo. Sudah dibuka filenya. Tolong dilihat di depan ini. Lihat. Kursornya kan itu di kiri ya kursornya. Ini di kiri kan. Iya Pak. Kalian klik yang ini. Lihat kanan. Tidak di kanan. Oke. Habis itu tulis tanggal surat kalian. Tanggal berapa ya? Berapa? Tanggal. Bebas Pak. Ya, tanggal, bulan sama tahun. Mana sih? Kasih tahu tadi. Tanggal, koma, tanggal, bulan sama tahun. Contohnya gini. Contohnya gini. Terus Beda-beda. Terserah kalian. Mau sama juga boleh, mau beda juga boleh. Sudah. ya. Yang lain? Belum. Siapa yang belum? Kirana. Apa yang belum? Ayo. Nih, aku kasih contoh nih. Ini contohnya. Nah, itu contohnya. Tapi itu tanggalnya dulu ya, bukan nomor panggilannya nanti habis tanggal. Ke tanggal terus. Habis itu nomor, tulis nomor di sini, bisa. Lihat. Ini di enter dulu. Oke. Habis itu klik yang ini. Sudah? Tulis nomor. Titik 2. Sudah. Enter. Enter. Kalian pakai lampiran atau enggak kira-kira untuk undangannya? Kalau yang enggak Enggak usah.
Enggak, kalau nggak pakai langsung tulis perihal. Perihal, habis itu titik 2. Udah. Nah, kursornya kita kembaliin ke titik 2 yang di nomor. Sebelum titik 2 yang di nomor itu bisa dilihat di sela-sela R sama titik 2. Habis itu kalian klik tab. Udah. Nah, itu pinter ya. Kalau di belakang makasih. Udah di tab. Bawahnya juga di tab kayak gitu. Oke. Bisa. Baru tahu kan kalian. Nah, untuk nomor surat ini di enter dulu. Oke, spasi. Terus kasih jeda. Untuk nomor kalian tanggal berapa kira-kira? Terserah ya. Gini, nomornya di nomornya. Nomornya sebenarnya. Nah, nomor surat itu nomor surat yang kalian keluarkan. Misal, ini surat ke 25, nanti surat 25. Surat berarti aku surat 15. Ya, boleh. Terus Habis itu garing. Ayo, maksudnya. Kasih garing. Udah. SMK. SMK I I 1 kurang ya, tanda kurang tahu nggak kalian? SMK. Ini contoh 098 garing SMK I 1 nih. Terus apa? Tergaring gimana? TGL aja ya. Ordernya apa? TGLK. Nah, terus ini surat apa? Surat undangan kan. Terus ini kira-kira kasih SU, surat undangan. SU. Garing dulu ya, itu digaring lagi. Tahun kalian tahun berapa? 26. Oke. Kayak gitu. Kak, perihalnya berarti momennya enak. Ini ada beberapa berarti contoh undangan enak gitu. Ya, benar sekali. Perihal atau hal itu sama. Ditulis perihal juga boleh, ditulis hal pun juga boleh. Paham? Yang nomor ada masih belum yang nomor? Nomornya sudah? Oke, kalau sudah bilang ya. Apa? Loh, kamu udah hafal YT kan? Belum, belum teman-teman ngajar ini. Bentar. Sudah yang perihal? Yang nomor sudah? Untuk perihal itu topik utama dalam surat kalian. Contoh nih, surat koordinasi apa gitu. Kamu jangan sombong ya. Undangan apa surat, Kak? Belum ini. Undangan apa surat? Iya, undangan aja nggak apa-apa. Undangan rapat koordinasi gitu. Undangan terus beberapa kelas bapak mereka. Oke, betul sekali. Kalau aku ini undangan rapat. Kalau kita latihan itu buat latihan kayak Penulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ya harus pakai huruf kapital di depannya. Paham? Kamu apa kamu? Rapat. Kalau sudah, ini di enter. Enternya 2 kali ya. Apa? Jangan kebanyakan. 2 aja. 5 juga boleh. Terus kamu 100 aja.
Di situ yang terhormat nanti. Ya, jadi ya untuk siapa kira-kira kalian? YTH yang tahu-tahu aja. Oke, untuk selanjutnya tulis yang terhormat YTH, Y-nya besar, TH-nya kecil, habis itu titik. Ini nggak boleh kalau kepada sama YTH itu nggak boleh, harus YTH dulu harus kepada. Tapi dilanjutkan memakai yang terhormat. Gimana? Ya, ya, Pak Polis, kepala sekolah, juga sobat kamu terus namanya itu yang terhormat Bapak Polis, kepala sekolah, kepala SMK Islam 1 Bulenan. Ya, apa aja? Dia temannya dong. Nah, gimana ini kita? Ya, jadi siapa terserah. Ingat ya, bukan kepala sekolah, tapi kepala SMK Islam 1 Bulenan. Untuk kalau yang terhormat Bapak Polis. Itu kalau yang terhormatnya itu kebaikan itu selanjutnya ada yang kesulitan yang terhormat. Lanjut atau kita bahas lagi? Gimana? Sudah belum yang terhormat? Sudah ya. Selanjutnya di enter 2 kali kembali. Ketik dengan hormat koma. Dengan hormat itu disifat di enter 2 kali, ada jaraknya. Habis itu 4 itu loh. Dengan hormat sudah? Habis itu pada bagian pembuka itu tulis maksud kalian itu membantu apa? Kayak contoh dalam rangka evaluasi kegiatan belajar semester ganjil, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ikutan. Jika kalian itu rapat OSIS, ini dalam rangka evaluasi apa, rapat apa, kami mengundang siapa itu, yang terhormatnya siapa? Kayak itu juga untuk kepada siapa? Kalau itu rapat OSIS, ataukah itu OSIS, ataukah itu perwakilan kelas atau gimana? Atau dua-duanya terserah.
itu kamu juga dengan siapa itu rapi yang ada yang membuka itu dalam rangka kegiatan apa dalam rangka pemilihan calon. nah boleh kami mengundang Berarti kami mengundang gitu bukan dalam rangka apa berarti bukan dalam rangka berarti kami mengundang dalam rangka dalam rangka apa itu kami mengundang jangan di ini kan banyak banyak oh di sini kalau rangka itu oke kakak makasih. ayo udah ini Berapa? boleh dipoto Oh, wes hilang kan dari. Kak, ulang kak, udah hilang. tuh bener itu ini untuk pembuka itu kalian sebutin maksud kalian itu apa membuat itu dan akan ditujukan kepada siapa paham gimana kita Gimana sih kok? terserah acaranya terserah ini gimana mempersiapkan acara oke boleh banget tapi kok saling saling yang boleh itu perwakilan kelas ya kecil sesuai urutan itu kalau masuk dalam program sesuai dengan kondisi gimana kamu bisa? Ya. Karena jalan itu jadi kurang. Hah? Udah. Nanti selanjutnya gini ya, ditulis hari, tanggal. Justru seperti tadi untuk tujuannya di tab ya, biar nanti sama. Jadi kalian tulis dulu itu hari, tanggal, waktu, tempat, agenda, tulis dulu.
ada tanggalnya. Iya. Langsung dibawahnya. Langsung di bawahnya. Jadi nggak ada Spasi. spasi yang berlebih. Untuk hari tanggal waktu ambil ya itu space enternya cuma sekali aja ya. Hari tanggal itu jadi satu. Tanggal. Ya. Kayak gitu kayak gitu. Koma. Kamis ya. Nah, ya. Tanggal kan ini tanggal pas acaranya itu beda lah dari ini. Beda. Ingat ya, tanggal acara kalian sama tanggal pembuatan surat itu beda. Masa ya sama, itu juga kan bersurat. Jadi semisal kan surat itu tanggal 10. Dan itu untuk acaranya tanggal berapa? Tanggal 27 atau tanggal 5 atau tanggal 20. Minimal ya seminggu lah, seminggu. Kenapa itu? Kenapa? Gimana itu? Udah, kan? Bisa. Tapi paham kan ya? Gimana? Ini. Bulan ini nanti bisa jadi tes dua semuanya tes dua yang paling ini nanti sama lah saya gimana bisa ini sudah ya saya lanjut ya. Tiga. Oke, saya lanjut ya. Dan ini untuk salam bagian pentingnya. Nih, mengingat pentingnya video tersebut, kami berharap siapa yang kami itu, Bapak Ibu atau siapa, dapat hadir tepat waktu atas perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Terus itu, atau itu tulis atas perhatiannya juga gak apa-apa. Untuk pertanyaan seperti itu ya. Ini cara membuat tanda tangan yang rapi biar kayak nanti bisa dipuji sama tempat makan. Ini klik insert. Klik tabel. Sudah masuk dalam tabel? Di situ ini sampai 3. 1, 2, 3. Nah, udah. Klik. Itu klik. Udah. Terus hormat kami. Nah, hormat kami. Baca dulu. Habis itu yang tengah dikosongin. Oke. Yang bawah isi. Yang bawah diisi Ya, nama saya. ya boleh.
Nama-nama yang terserah. Manajer pemasar. ID terus lagi. Balik lagi apa tidak itu juga gimana? Kalau kalian ada kepala sekolah habis bermakam itu di enter lagi yang ini kepala. Gak tahu ya gitu. Islam 1 bulan ini contohnya. Kalau kalian mau bermakamnya dengan siapa? Tuh. Kalau udah manajer juga manajer. Jadi Oh, juga boleh. kalau teman kami perwakilan itu boleh. Boleh. Kalau kami Boleh dong. Kan yang tanda tangan itu, yang tanda tangan itu adalah pemimpin tertinggi kalian. Otomatis kepala sekolah kalian dong. ya udah sih, udah sih. Berarti ini dikasih ke kepala sekolah. Iya dong. Hormat kami kepala SMK Islam 1 Burenan. Ini direkam ya Bu Dede. Sudah kayak gini, yang bawahnya ini pernah kosongin terus ke ini. Kasih nama kepala sekolah kalian. Gimana? Gak mulus kok kayak bapak ya, langsung nama ayamnya ini. Gelarnya apa gelarnya? Name. Bukan ya? Contohnya kayak gini contohnya ya. Terus di enter, habis itu kasih NIP. NIP-nya berapa nih? Ini contohnya NIP aku. Nah, ini contohnya gantungan. NIP-nya buat untuk sementara ngawur dulu aja. Nah, nanti dikirim ya, dikirim ya. Dipasin kayak gini. Ini cara ngepasnya. Ulang Pak. Dilihat, lihat. Ya ulang. Lihat, lihat ini. Mesin apa? Ini yang gerak-gerak lihat. Ya. Nah, ini taruh di ada untuk nah. Oke. Klik 2 kali, tahan. Tarik. Ya ya. Ayo, ayo, ayo. Pak, linknya terserah. Terserah. Sementara waktu terserah. Ayo, ayo. Dan ini kalau lihat lagi, lihat dulu di depan. Nah ini, habis itu diklik ini. Ini gelasnya. Ini klik yang bagian ini. Ya. Klik kasih no border. Dan habis itu yang di tengah kosong ini kamu klik enter 3 kali. 1, 2, 3. Ini untuk bagian tanda tangan kalian. Pak. Yang untuk menghilangkan ya. Ini lihat kursor yang bergerak ini. Ini lihat. Ini. Nah. Border namanya border. Pak. Kembali ke home jangan lupa. Tadi kan di-insert ya tadi. Nah, itu kembali ke home ini. Baru ada itu border. No border, pilih yang no border. Ini lihat. Ini no border. Nih. No border. Sudah? Sudah. Enter 3 kali aja. Setelah itu, lihat ini. Ini kita blok. Di situ kita pilih yang ini. Nah, rapi kan. Itu yang hormat kami sampai ini, itu kalian blok semua. Habis itu diklik yang rata kanan ini. Nih, rata kanan. Ya.
kita seminggu. Setelah itu kursor ditaruh di kiri, bawahnya tanda tangan taruh kiri, kasih enter 2 kali, 1, 2, kasih pembusan titik 2, 1 titik enter. Aman nggak apa-apa, aman. Terus kasih sini dulu. Misalnya siapa? Kepala. Jadi aku itu. Oke, seperti ini hasilnya untuk surat undangan yang kita pelajari hari ini. Apakah kalian sudah paham? Kiranya sudah kan? Oke, alhamdulillah. Untuk mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membuat surat niaga ya, bagian permintaan penawaran. Oke? Oke, nanti tolong dipelajarin dan materinya akan saya kasih kepada ketua kelas biar nanti di share di grup. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini ya. Kita bisa semoga pada magang kalian nanti ilmu ini bisa berguna. Ya biar nggak malu-malu yang SMK. Hari ini nggak ada tugas ya, cuma nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada surat permintaan penawaran. Ya sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.